안녕하십니까, 형님. Oke, bahasa yang barusan kalian dengar adalah bahasa yang akan kita gunakan di film yang akan kita tonton alur ceritanya. Film ini berjudul In Our Prime. Film asal Korea Selatan ini dibintangi oleh Sammo Hong. Bukan. Film ini dibintangi oleh Choi Min Sik yang biasanya berakting di film sebagai psikopat. Namun berbeda dari film Choi Min Sik sebelumnya di mana dia selalu memerankan psikopat, di film kali ini Om Choi akan bermain sebagai jenius matematika yang juga seorang pembelot dari Korea Utara. Selain Om Choi, kita juga akan ditemani oleh akting dari bocil ganteng ini dan juga Park Hye Jun. Oke, inilah dia, kita sambit In Our Prime. Anak SMA ganteng ini namanya Han Ji-woo. Dia adalah seorang pelajar SMA yang sudah berada di sekolah unggulan ini hampir dari 1 tahun. Namun dia belum juga bisa beradaptasi dengan kultur di sekolah tersebut. Jadi sekolah itu adalah sekolah elit tempat siswa anak orang kaya belajar. Karena Ji-woo adalah anak orang miskin, jadi Ji-woo merasa minder berada di sekolah elit itu. 한지우, 뭐 하고 있는 거냐? Pelajaran unggulan dari sekolah itu adalah matematika. Dan guru matematika ini bernama Guru Hong. Guru Hong mengeluhkan kepada anak muridnya walaupun mereka semua pintar, setidaknya mereka harus pura-pura bertanya ketika Guru Hong sedang menjelaskan. Sehingga Guru Hong juga akan berpura-pura menjawab agar kelas tersebut seperti sebuah kelas sungguhan yang perkalian 1-100 saja nggak hafal. Pasti ndredeg ketika guru kalian mulai melihat kalian, iya kan? 확실해? Walaupun Han Ji-woo ini berada di kelas unggulan di sekolah itu, namun peringkat Han Ji-woo adalah di 238 dari 240 siswa. Ya, bisa dibilang Ji-woo ini adalah salah satu orang yang kurang pintar di sekolah itu. Karena nilainya yang jeblok, Ji-woo kemudian dipanggil ke ruangan Pak Hong dan diceramahin ngalor ngidul oleh Pak Hong. Pak Hong pun ingin menyuruh Ji-woo untuk ikut les di malam hari. Namun karena Pak Hong tahu Ji-woo adalah orang yang kurang mampu, jadi Pak Hong malah menyarankan Ji-woo untuk pindah sekolah agar tidak membuat malu sekolah itu. Jahat sekali Pak Hong ini ya. 전학 가는 거. 집에 가서 어머니. Di suatu malam ketika Ji-woo lagi belajar, teman-teman sekamarnya ini nyuruh Ji-woo untuk menyelinap keluar dan membeli daging babi dan juga sebotol soju untuk mereka nikmati di bawah sinar rembulan. Namun saat Ji-woo menyelinap lewat jendela sekolah, ia dipergoki oleh penjaga sekolah di sana yang bernama Mang Hak-sung. Otomatis Ji-woo besoknya langsung tuh dipanggil sama Pak Hong untuk diinterogasi. Pak Hong kemudian menginterogasi Ji-woo dengan menanyakan dia itu disuruh sama siapa. Teman-teman yang semalam nyuruh Ji-woo itu langsung pada kicep dan ketakutan saat Ji-woo akan mengakuinya. Namun karena jiwanya yang masih muda serta loyalitasnya sangatlah tinggi kepada orang yang dianggap teman-temannya itu, Ji-woo dengan bangga mengatakan dia melakukan semuanya dengan sendirian. 혼자 먹을 거였어요. Akibatnya Ji-woo pun diusir dari asrama itu selama 1 bulan dan harus tinggal di rumahnya. Saat Ji-woo hendak pulang menuju ke rumahnya, Ji-woo sempat digoda oleh teman perempuannya yang kayaknya sih suka sama Ji-woo ya. Ini dia orangnya, namanya adalah Pak Boram. Boram kesal karena Ji-woo yang terlalu setia kawan membuatnya harus rugi dan diusir dari asrama. 어이 한지우! 영화 너무 아니라고! Setelah sampai di rumahnya, Ji-woo pun bertemu dengan omanya yang baru pulang dari kerja dalam keadaan mabuk. Ji-woo pun jadi sedih karena melihat ibunya yang belum move on atas kematian ayahnya. Ibu Ji-woo ini sangat bangga sama Ji-woo karena bisa sekolah di sekolah elit. Karena tidak tahan melihat ibunya serta tidak mau membuat ibunya jadi khawatir, Ji-woo kemudian pergi begitu saja dari rumahnya tanpa memberitahukan masalah yang sedang dia hadapi. 일찍 자. Ji-woo kemudian berjalan tanpa arah dan tujuan di bawah derasnya hujan pada malam itu. Karena tidak ada satupun tempat tujuan, Ji-woo pun pergi ke gedung sekolahnya. Namun sialnya, setelah sampai di sana dia berhasil ditemukan oleh Mang Hak-sung lagi yang lagi-lagi patroli di sana. Mang Hak-sung yang terkenal garang lalu mengusir Ji-woo dari tempat itu. Tapi Ji-woo beralasan bahwa Mang Hak-sung lah penyebab Ji-woo diusir dari asrama. Jadi dia pengen pertanggungjawaban dari Mang Hak-sung. 못 간다고요, 아저씨 때문에.
Si Mang Haksung lalu mengizinkan Jiwoo untuk menginap di tempatnya bekerja. Sembari menjaga keamanan di sekolah itu, Mang Haksung selalu menghabiskan waktunya untuk mengisi permainan Sudoku, yaitu permainan yang saya tidak pernah bisa menyelesaikannya dari SD sampai saya sudah bangkutan seperti sekarang. Dan di sini sangat terlihat sepertinya Mang Haksung sangat menyukai angka-angka itu sendiri dibanding menyukai para wanita ya. Jiwoo yang berada di belakang Mang Haksung pun terlihat sangat lelah dan sampai ketiduran saat sedang mencoba mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Hong. Mang Haksung lalu terlihat memeriksa kertas yang sedang dikerjakan oleh Jiwoo. Dan saat pagi harinya tiba, Mang Haksung pun langsung mengusir Jiwoo dari tempat itu. Siangnya pada saat Jiwoo mengikuti kelas Pak Hong, mereka terlihat sedang mencocokkan jawaban dari tugas yang diberikan Pak Hong pada para muridnya. Namun alangkah terkejutnya Jiwoo saat dia memeriksa lembar tugasnya yang ternyata sudah selesai diisi oleh Mang Haksung. Jiwoo lalu mencocokkan semua jawaban yang ada di kertas itu dengan jawaban dari Pak Hong. Dan ternyata hasilnya benar semua. Pak Hong pun terlihat kaget melihat Jiwoo bisa mengerjakan soal matematika yang cukup sulit. Saat jam istirahat, Jiwoo terlihat pergi menemui Mang Haksung dan tanpa basa-basi ia menanyakan apakah yang mengerjakan persoalan matematika kemarin itu adalah Mang Haksung. Namun bukannya menjawab pertanyaan dari Jiwoo, Mang Haksung malah mengusirnya dari sana. Menyadari Mang Haksung itu sangat jago dalam mengerjakan soal matematika, Jiwoo kemudian mencoba mendekati Mang Haksung agar Mang Haksung mau mengajarinya matematika. Di sela Jiwoo yang terus mencoba meminta Mang Haksung untuk mengajarinya matematika, pihak sekolah dan dewan guru juga terus mencoba untuk memindahkan Jiwoo dari sekolah itu. Mereka pun membicarakan Jiwoo di depan Mang Haksung yang terlihat sedang membersihkan tempat sampah. Mereka kemudian membicarakan kesulitan ibu Jiwoo yang seorang janda yang terus mencoba menyekolahkan anaknya di tempat elit itu. 너무 잔인하다고 이 사배자 제도가. Pada malam harinya, Jiwoo yang terlihat tidak pernah menyerah pun kembali terlihat menemui Mang Haksung untuk mencoba merayunya. Dan kali ini Mang Haksung terlihat mulai berimpati kepada Jiwoo. Jiwoo juga mengatakan bahwa ia ingin membahagiakan ibunya dengan tetap berada di sekolah itu. Jiwoo juga mengungkapkan kepada Mang Haksung bahwa ia sangat kecewa ketika semua orang kaya mendapat les tambahan untuk mereka, tetapi Jiwoo tidak bisa mendapatkannya karena tidak mempunyai uang untuk membayar guru lesnya. 딸 교회로 바꿔오라래. Keesokan harinya, Mang Haksung terlihat pergi menemui temannya yang juga pembelot dari Korea Utara yang bernama Gichul, yang sekarang bekerja sebagai tukang rongsok. Bodolani. Mang Haksung kemudian membeli beberapa lampu bekas dari Gichul yang terlihat masih bagus kemudian membawanya. 아이고 왜 이래 형이 막을 하자니 진짜. Pada malam harinya, Han Jiwoo terlihat mendatangi ruangan yang dimaksud oleh Mang Haksung, yaitu gedung B103. Di dalam gedung itu terlihat sangat gelap dan sepi seperti sebuah gedung yang angker karena terdapat juga beberapa tengkorak di sana. Ternyata Mang Haksung sudah berada di sana dan sudah memasang beberapa lampu yang ia beli tadi di tukang rosok di tempat itu. Untuk bisa belajar matematika dengan Mang Haksung lalu memberikan 3 aturan dasar yang tidak boleh dilanggar oleh Han Jiwoo. Yang pertama, dilarang memberitahu siapapun tentang apa yang sudah terjadi di tempat itu. Yang kedua, tidak ada soal ujian selain soal matematika. Dan yang ketiga, Mang Haksung akan mengajari Jiwoo tentang matematika, tetapi ia tidak akan peduli dengan hasil ujian dari Jiwoo. Jiwoo pun menyetujui semua aturan yang diberikan oleh Mang Haksung tersebut. 자, 보라. Setelah menyetujui semua persyaratan mereka, Mang Haksung langsung memberi pelajaran pertama kepada Jiwoo, yaitu tentang segitiga sama kaki. Di pelajaran pertama, Mang Haksung langsung memberi pelajaran yang mengubah pemikiran dari Jiwoo tentang bagaimana seharusnya Jiwoo mengetahui pentingnya sebuah persoalan daripada langsung menjawabnya. Mang Haksung pun memberitahu kepada Jiwoo bahwa matematika adalah mengenai proses bagaimana pentingnya menemukan sebuah pemecahan. 한심하고 하찮은 존재. Esok harinya Pak Hong menjelaskan kepada muridnya bahwa ia akan mengadakan kompetisi terbesar di Akademi Donghun. Dengan memenangkan kompetisi ini, para murid akan diberi sebuah penghargaan dan bisa mendapat berbagai keuntungan di masa depan. Pak Hong pun berharap bahwa salah satu dari muridnya akan bisa menmenangkan penghargaan medali emas di kompetisi ini. Dan nama kompetisi yang juga akan dijadikan sebagai ujian akhir ini adalah Pythagoras. Boram, gadis yang menyukai Han Jiwoo, terlihat curiga terhadap Han Jiwoo yang setiap hari terlihat membeli sebuah susu stroberi.
Dan pada malam harinya Jiwo kembali mengikuti kelas dari Mang Haksung. Mang Haksung lalu memberi pelajaran kepada Jiwo untuk menyelesaikan sebuah persoalan dengan menambahkan semuanya secara manual. Mang Haksung lalu memberitahu Jiwo bagaimana cara George Frederick Bernhard Riemann atau yang bisa kita sebut Mang Riemann, yaitu seorang ahli matematika dalam menyelesaikan soalnya. 어째서리 1.414213 친해지려고 그러는 거예요. Mang Haksung juga memberitahu Jiwo bahwa dalam menyelesaikan persoalan matematika, dia tidak bisa hanya menggunakan dengan modal menghafal rumusnya saja, namun dia juga harus akrab untuk bisa memahami lalu menyukainya. Karena menurutnya matematika bukan hanya soal berhitung, namun butuh pemikiran, berusaha pelan-pelan, dan berpikir sebaik-baiknya. Sangat mulia pemikiran Mang Haksung ini ya. Namun yang hanya hafal kali-kalian 1-10 diharap jangan menekuni saran dari Profesor Mang Haksung ya. 시험이나 성적엔 관심 없. Saat sepulang sekolah, Boram yang terlihat sedang berbicara dengan Jiwo dijemput sama mamahnya yang terlihat masih muda dan kaya untuk pulang bersama. Di tengah perjalanan pulang, Boram yang terlihat tidak akrab dengan mamanya pun terlihat cekcok saat mamahnya meminta Boram untuk mengikuti les Pitagoras yang diadakan oleh Pak Hong. Boram yang tahu bahwa hal itu ilegal pun menentang mamahnya dan malah memakai handset lalu terlihat bermain piano menggunakan tangannya dan langsung ditemplek sama mamahnya yang tidak menyukai Boram bermain piano. 너 위해서 피아노 그만두라고 한 거야. Pada malam harinya saat para anak-anak sedang belajar di perpustakaan, Boram terlihat meminta maaf kepada Jiwo dengan memberinya sebuah susu stroberi kepadanya. Karena malam itu adalah jadwal Jiwo untuk mengikuti kelas Mang Haksung, Jiwo pun pergi dengan membawa susu itu untuk diberikan kepada Mang Haksung. Dan saat Mang Haksung sedang memberi pelajaran kepada Jiwo, tiba-tiba saja Boram menyelonong masuk ke tempat itu dan mengagetkan Mang Haksung serta Jiwo yang ada di sana. 네가 왜 거기서 나와? Jiwo yang kaget melihat kehadiran Boram lalu menyuruhnya untuk pergi dari tempat itu. Namun karena Jiwo adalah seorang perempuan yang dablek orang umum, ia malah mengajak Mang Haksung untuk berkenalan. Di sana Boram pun mengakui kepada Mang Haksung bahwa ia sebenarnya menyukai Jiwo. Saat mereka meninggalkan tempat itu, Boram pun bertanya kepada Mang Haksung apakah dia boleh mengikuti les Mang Haksung. Dan secara tak terduga Mang Haksung memperbolehkan Boram untuk mengikuti kelasnya asalkan Boram bisa merahasiakan semua hal itu dari orang lain. 야, 너 진짜 아무한테도 말하면 안 된다. 내가 너 저 말 안 했어요. 진짜. Keesokan malam harinya, Jiwo datang dengan Boram untuk mengikuti les Mang Haksung. Namun kali ini mereka dibawa menuju ke sebuah tempat yang di sana terlihat ada sebuah piano. Mengetahui Boram menyukai piano, Mang Haksung lalu memberi sebuah pelajaran matematika kepada Boram melalui notes yang diubah menjadi angka, dan mereka memainkan piano itu secara bersamaan. Setelah selesai memainkan notes dari Mang Haksung, Boram pun menyebut Mang Haksung sebagai seorang yang luar biasa. 너무 멋있어요, 파이소. Keesokan harinya, Pak Hong sedang memberi pelajaran dan terlihat sedang mencocokkan hasil ulangan harian di kelas Jiwo. Dan untuk pertama kalinya, Jiwo terlihat menyalahkan jawaban dari Pak Hong. Pak Hong lalu meminta Jiwo untuk menunjukkan jawaban yang benar. Namun setelah mengetahui jawaban dari Jiwo yang terlihat benar, Pak Hong tetap bersikeras bahwa jawaban dari bukulah yang paling benar. Melihat Jiwo yang terlihat ngotot dengan jawabannya, Pak Hong pun mengusir Jiwo dari dalam kelas itu dan menghukumnya untuk berdiri di depan kelas. Arogansi sekali ini paknya. 나가. Di lain tempat, Mang Haksung terlihat mendatangi Gichul, si bos rongsok, untuk bermain baduk atau catur Korea. Mang Haksung yang jenius pun berhasil mengalahkan si bos rongsok dalam permainan ini. Karena sudah dikalahkan dalam bermain baduk oleh Mang Haksung, Gichul lalu memberi sebuah hadiah kepada Mang Haksung, yaitu sebuah HP Mito yang suaranya sangat bisa memecah persatuan kelas kalau disetel di dalam kelas gitu ya. 사진도 찍고 노래도 듣고 그래요. Mang Haksung lalu menerima hadiah itu dan menunjukkan kepada Jiwo. Mang Haksung lalu heran karena hanya dengan sebuah benda ia bisa menemukan tesis yang selama ini ia cari. Jiwo yang mengetahui Mang Haksung sedang mencari sebuah tesis lalu meminta bantuan kepada temannya untuk membantunya menemukan sebuah tesis di salah satu tempat rahasia di sekolah itu. Setelah mendapatkan tesis itu, Jiwo lalu mengajak Pak Boram untuk memberikan tesis itu kepada Mang Haksung. Hubungan mereka pun menjadi akrab karena sudah melewati hal-hal indah bersama dan mereka pun menjadi bestie sekarang.
왔으니까 뭐 이거 버릴 수도 없고. 아, 진짜. 시험 잘 보라, 레이. 규칙 3. Hari diadakan ujian Pitagoras pun tiba. Para murid pun mengerjakan semua soal itu dengan tenang dan tidak ada yang saling melempar penghapus yang sudah berisi tulisan A, B, C, D di dalamnya. Di sisi Boram, karena melihat persoalan matematika yang sangat rumit, ia pun menyerah dan meninggalkan soal itu begitu saja tanpa diisi satu pun. Setelah ujian selesai dilaksanakan, Jiwo terus mencari keberadaan Boram karena mereka sudah berjanji akan menonton acara musik klasik kesukaan dari Mang Haksung. Jiwo dan Mang Haksung lalu menonton acara musik itu sampai selesai tanpa kehadiran Boram. Selepas acara, Mang Haksung lalu menawarkan Jiwo untuk makan malam bersamanya di rumahnya. Melihat Jiwo memakan masakan dari Mang Haksung dengan lahap, Mang Haksung pun teringat dan senang bahkan hampir menangis. Di sisi lain, Boram ternyata membocorkan tentang ujian Pitagoras yang sudah dibocorkan oleh salah satu guru di sana melalui unggahan anonim di media sosial Facebook. Dalam sekejap, hal itu pun menyebar dan telah sampai di telinga kepala sekolah. Kepala sekolah lalu memanggil para guru dan mempertanyakan kepada mereka betapa soal itu bisa bocor. Kepala sekolah pun takut karena jika Dewan Pendidikan bisa tahu persoalan ini, maka sekolah itu terancam dihukum dan semua guru akan diberhentikan. 교육청에 들어가면 괜히 골치 아파진다고요. Di lain tempat, Mang Haksung terlihat membawa Jiwook menuju ke sebuah toko buku dan membelikannya sebuah buku yang cukup mahal. Namun saat itu, ada seorang yang terlihat mengenali Mang Haksung dan langsung menanyai kabar dari Mang Haksung. Ternyata orang itu bernama Park Pilju dan berasal dari Korea Utara. Pilju kemudian menjelaskan bahwa ia adalah mahasiswa dari Mang Haksung ketika berada di Universitas Kim Il Sung atau kakeknya Kim Jong Un kayaknya sih. Mang Pilju yang so akrab lalu menyangka bahwa Jiwo adalah seorang yang bernama Taeyeon. Ternyata Taeyeon itu adalah anak dari Mang Haksung. Pilju kemudian memberikan kartu namanya kepada Mang Haksung dan tanpa sepatah kata pun Mang Haksung langsung pergi dari tempat itu. Di perjalanan, Jiwo malah menanyakan tentang Taeyeon kepada Mang Haksung. Mang Haksung yang sepertinya menyimpan sebuah rahasia lalu pergi meninggalkannya begitu saja. Dan saat berada di rumah, Mang Haksung kembali mengingat momen di mana dia dan anaknya yaitu Taeyeon sedang membeli seekor kura-kura. Anaknya kemudian mengatakan ingin membebaskan kura-kura itu dengan melepaskannya di sebuah sungai suatu hari nanti. Ternyata selama ini Mang Haksung lah yang menyukai susu stroberi dari pemberian Jiwo untuk anaknya. Mang Haksung juga mengingat ketika mereka sedang makan malam bersama seperti saat Mang Haksung sedang makan malam dengan Jiwo tempo hari. Itulah sebabnya Mang Haksung menangis. Dan saat Jiwo sedang makan di kantin sekolah, Jiwo kemudian melihat sebuah televisi yang sedang membahas teori Riemann yang ternyata sudah dibuktikan oleh profesor asal Korea Utara yaitu Ri Haksung atau yang bisa kita sebut Mang Haksung. Setelah melihat itu, Jiwo pun langsung pergi untuk mencari kebenaran Mang Haksung. Di sini juga dijelaskan bahwa anak kecil yang menerima sebuah bolpen dari seorang jenius matematika dulu adalah Mang Haksung yang ternyata seorang penjaga sekolah. 맞죠? Mang Haksung yang sedang terlihat mengokir-ngokir botol Sprite di tempat sampah lalu didatangi oleh Jiwo. Jiwo lalu langsung bertanya tentang penemu hipotesis Riemann yaitu Ri Haksung. Mang Haksung yang mendengar tentang hipotesis Riemann pun menjadi kesal serta terlihat lebih emosional dari biasanya, lalu mengancam Jiwo untuk tidak membicarakan tentang hipotesis Riemann sialan itu. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan oleh Mang Haksung tentang penemuannya. 하지 말라면 하지 말라고. Kali ini Pak Hong pun terlihat ditelepon oleh seseorang dan diancam agar ia pergi dari sekolah itu dan bersembunyi di lubang semut agar tidak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaannya. Pak Hong pun terlihat sangat kesal dengan membanting iPad miliknya serta membuangnya di sebuah sungai. Namun saat ia hendak membuang HP-nya juga, tiba-tiba kepala sekolah menghubunginya dan menyuruhnya untuk menemuinya. Setelah Pak Hong keluar dari ruangan kepala sekolah, Pak Hong kemudian membawa sebuah flash disk yang sepertinya terlihat akan menguntungkan bagi Pak Hong. Ternyata isi dari flash disk itu adalah video dari Jiwo yang tengah keluar dari sebuah ruangan rahasia yang ternyata di dalamnya juga tersimpan soal ujian Pitagoras. Jiwo pun sempat menjelaskan bahwa ia pergi ke sana hanya untuk mencetak sebuah file PDF yang berisi tentang tesis yang dulu pernah diberikan kepada Mang Haksung kemudian pergi.
논문이요. Hong lalu menyarankan kepada Jiwo untuk pindah sekolah demi mencegah masalah yang banyak akan muncul ke depannya. Pak Hong lalu berjanji akan mencarikan Jiwo sebuah sekolah yang terbaik untuk Jiwo. Pak Hong juga menjelaskan bahwa jika Jiwo terbukti bersalah, maka ia akan dipenjara paling lama selama 5 tahun. Jiwo pun hanya bisa terdiam mendengar pernyataan dari Pak Hong. Di sisi lain, kabar Jiwo yang mencuri soal Pitagoras sudah mulai tersebar di grup sekolah. Boram yang mengetahui bahwa Jiwo dituduh atas perbuatannya pun menjadi kesal dan membanting HP-nya. Di sana, media Korea Utara menuduh bahwa Korea Selatan lah yang menculik Profesor Ri Hak-sung dari pihak Korea Utara. Dan hal itu memicu kembali perpecahan dalam upaya perdamaian kedua negara tersebut. Dan ternyata, Gichul si bos rongsok adalah seorang agen, namun bukan agen beras atau agen gas, tapi Gichul merupakan agen mata-mata dari Korea Utara yang bekerja di Korea Selatan. Ia pun ditugaskan oleh pihak Korea Utara untuk membawa kembali Profesor Ri Hak-sung ke negaranya. Pihak Korea Utara kemudian memerintahkan Gichul untuk membawa Ri Hak-sung dan menghadiri sebuah acara televisi dan menjelaskan semua kesalahan Profesor Ri Hak-sung di depan media. 날 엇나가는 거 머리들 벼르고 있어. Pada hari itu juga Mang Hak-sung didatangi oleh Pilgu atau orang yang dulu ia temui di salah satu toko buku. Pilgu kemudian mengajak Mang Hak-sung untuk kembali ke Korea Utara dengan mengiming-imingi posisi yang sangat tinggi jika Mang Hak-sung mau bersedia kembali ke Korea Utara. Pilgu juga meminta Mang Hak-sung untuk berbohong kepada pihak Korea Utara bahwa selama ini dia hanya diancam oleh pihak Korea Selatan. Namun saat Pilgu membicarakan tentang kematian anak Mang Hak-sung jadi lebih emosional, marah, lalu pergi dari sana. 좋게 나올 때 돌아가시자요. 건너지. Di sisi lain, Jiwo pun sudah memegang formulir pendaftaran untuk pindah sekolah ke sekolah yang lain. Ia pun bimbang dan segera pergi untuk menemui Mang Hak-sung yang ternyata ia sudah mengemasi barang-barangnya untuk pergi. Ternyata di rumahnya Gichul juga sedang mendatanginya dan minta ia untuk kembali pindah ke Korea Utara. Gichul kemudian menyerahkan hasil dari hipotesis Riemann yang ternyata dulu hendak dibuang oleh Mang Hak-sung. Melihat kertas itu, Mang Hak-sung pun kembali membantingnya dan mengatakan bahwa karena kertas-kertas itulah anaknya meninggal dunia. 이것 때문에. 죽었어. 알간? Jiwo yang sampai di sana pun menguping pembicaraan mereka dari luar rumah Mang Hak-sung. Mang Hak-sung pun kembali berdebat dengan Gichul, namun Gichul mengatakan kepada Mang Hak-sung bahwa yang hidup harus tetap hidup. Dan dengan perasaan emosional, Mang Hak-sung mengatakan kepada Gichul bahwa sejak anaknya meninggal, jiwanya juga sudah meninggal 3 tahun lalu. Mang Hak-sung kemudian mengusir Gichul dari rumahnya. Jiwo yang ada di sana kemudian memasuki rumah Mang Hak-sung dan bertanya kemana Mang Hak-sung akan pergi. Jiwo lalu menanyakan bagaimana nasib Jiwo jika Mang Hak-sung pergi dari sana. Mang Hak-sung lalu memarahi Jiwo dan menyuruhnya untuk pergi dan menyebutkan bahwa Jiwo sudah menyengsarakan hidup Mang Hak-sung. Jiwo pun menjadi kecewa dengan kepergian Mang Hak-sung yang secara tiba-tiba. 지금 아저씨한테? Jiwo yang terlihat sudah putus asa dengan hidupnya lalu pergi menuju ke rumahnya. Sedangkan Mang Hak-sung terlihat pergi menuju ke sebuah stasiun dengan membawa koper serta kura-kura yang pernah dulu ia beli bersama dengan anaknya. Di terminal itu, Mang Hak-sung pun terlihat membayangkan wajah anaknya. Mang Hak-sung pun menangis tersengguk-sengguk karena hal itu. Kemudian ia kembali mengingat bagaimana kehidupan masa lalunya dengan anaknya. Terlihat Mang Hak-sung saat itu sedang mengerjakan tesis Riemann. Sedangkan anaknya baru pulang dari sebuah tempat dan mukanya terlihat bonyok seperti sehabis berantem. Anaknya lalu menceritakan bahwa ia berkelahi dengan orang Korea Selatan karena mereka sudah memukuli orang Korea Utara yang ada di sana. Mang Hak-sung lalu memarahi anaknya karena dia berusaha membawa anaknya untuk hidup damai di Korea Selatan, namun anaknya selalu mencari keributan di Korea Selatan. 죽고 나니까 그 잘난 수학 하자고 날 여기까지 못하네. 너한테 더 좋은 세상. Melihat anaknya yang masih setia kepada Korea Utara, Mang Hak-sung lalu memukulnya. Anak Mang Hak-sung kemudian marah dan meminta Mang Hak-sung untuk tinggal di Korea Selatan sendirian. Dia kemudian pergi menuju ke perbatasan dan terlihat berenang untuk pergi ke Korea Utara.
Pihak militer yang melihat ada orang yang berusaha menyeberang dari tempat itu pun menembak dan membunuh anak dari Mang Haksung. 임진강을 통해 월북을 피한 Jio yang sudah sampai di rumahnya kemudian terlihat menangis ketika melihat ibunya. Jio kemudian mengambil stempel milik ibunya dan segera mengecap formulir perpindahan sekolahnya. Esoknya, Jio menyerahkan formulir itu kepada Pak Hong. Pak Hong pun terlihat senang dengan keputusan Jio dan segera menyuruh Jio untuk pergi dari sekolah itu. 했다. Mang Haksung ternyata tidak jadi pergi dari tempat itu dan ia terlihat menginap di sebuah hotel. Mang Haksung terlihat menyetujui permintaan Gicul untuk hadir di acara televisi yang akan membahas teori Riemann-nya tersebut. Namun sebelum pergi ke sana, ternyata ia terlihat menuju ke arah sekolah dari Jiwoo. Gicul kemudian segera pergi untuk menyusul Mang Haksung. Apakah Anda ingat handphone yang diberikan oleh Gicul atas hadiah kemenangan Mang Haksung saat bermain baduk? Ya, handphone itu ternyata sudah disadap dan diberi sebuah alat pelacak oleh Gicul. Hari itu, sekolah Jiwo sedang mengadakan acara penghargaan untuk pemenang dari ujian Pitagoras. Jiwo malah terlihat pergi dari sekolah itu dengan membawa kopernya. Jiwo pun ingin melihat sekolah itu untuk terakhir kalinya. Namun tiba-tiba si Boram ini datang dan memaksa Jiwo untuk membawa barang-barangnya kembali menuju ke tempat penghargaan Pitagoras. Karena sudah sampai di sana, Jiwo kemudian terpaksa mengikuti acara itu sampai selesai. Acara pun dibuka oleh Pak Hong si mata 4. Pak Hong kemudian mempersilahkan Profesor Oh Jungnam untuk membawakan pidatonya guna membuka acara tersebut. Profesor Oh Jungnam kemudian membuka acara itu dengan menjelaskan tentang pembuktian teori Riemann yang penemunya adalah Profesor Ri Haksung yang juga matematikawan dari Korea Utara. Saat Profesor Oh Jungman sedang memberikan pidatonya, Mang Haksung secara tiba-tiba menerobos masuk ke tempat acara itu, mencuri perhatian semua orang yang ada di sana. Profesor Oh Jungman pun menjelaskan bahwa semasa kecil ia pernah bertemu dengan Ri Haksung dalam sebuah acara penghargaan. Pak Hong yang melihat Mang Haksung kemudian berusaha mendekatinya dan meminta Mang Haksung untuk segera pergi dari tempat itu. Namun secara tiba-tiba Mang Haksung mengeluarkan sebuah bolpen yang sama seperti milik Profesor Oh Jungman. Melihat Mang Haksung membawa bolpen yang sama seperti miliknya, Profesor Oh Jungman langsung yakin dengan menyebut nama Ri Haksung kepada Mang Haksung. Profesor Oh Jungman lalu turun dan menyelami Profesor Ri Haksung, dan mereka pun bertukar sapa karena sudah sangat lama tidak bertemu. Profesor Ri Haksung lalu meminta waktu kepada Profesor Oh Jungman agar ia diizinkan berbicara di mimbar. Saat sudah selesai di atas mimbar, Profesor Oh Jungman kemudian memperkenalkan dengan bangga Profesor Ri Haksung kepada semua murid yang ada di sana. Dan tentu saja semua murid dan guru yang ada di sana pun menjadi terdiam seperti tidak menyangka bahwa tukang penjaga sekolahnya adalah seorang profesor matematika. 맨날 이 학교 경비 돌다가 걱정하지 마시라요. Profesor Ri Haksung kemudian menyampaikan tujuan dia berada di tempat itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyelamatkan kehidupan dari Han Ji-woo. Profesor Ri Haksung pun menjelaskan kepada semua yang ada di sana bahwa selama beberapa bulan ini dialah yang memberikan pelajaran matematika kepada Ji-woo sehingga nilainya bisa menjadi lebih bagus. Profesor Ri Haksung kemudian mengatakan bahwa saat ini Ji-woo sedang dituduh mencuri sebuah soal dan akan dikeluarkan karenanya. Ia pun memberikan bukti kertas yang diberikan oleh Ji-woo mengenai tesis itu kepada para hadirin yang ada di sana. Profesor Haksung pun meminta maaf kepada semua yang ada di sana dan memberitahu kepada mereka bahwa Han Ji-woo tidak mencuri soal apapun. Pak Hong kemudian menyela pembicaraan Profesor Ri Haksung dan mengatakan bahwa itu tidak cukup membuktikan bahwa Han Ji-woo tidak mencuri. Namun Profesor Ri Haksung mengatakan bahwa ada seorang guru matematika yang menggunakan nama Euler sebagai kelas tambahan yang di dalamnya membahas tentang persoalan Pitagoras. 기다리라. 아직 내 얘기 안 끝났어. 문제가 그 학원에서 이미 Karena terdesak oleh perkataan Profesor Ri Haksung, Pak Hong pun menjadi panik dan malah membuktikan bahwa dirinya bersalah dalam kasus ini.
Profesor Hyaksung pun mengaku kecewa karena penelitiannya hanya digunakan sebagai sarana untuk memasuki perguruan tinggi yang bagus, serta sarana untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Profesor Hyaksung pun berharap bahwa penelitiannya bisa digunakan sebagai sarana kebebasan belajar, karena kebebasan belajar tidak didapatkan di Korea Utara. Jadi untuk itulah ia memutuskan untuk membelot ke Korea Selatan. Pada awalnya Profesor Hyaksung berpikir untuk pergi dari situ. Tapi untuk menepati janjinya kepada Han Ji-woo, Profesor Hyaksung bersedia untuk kembali ke tempat itu. Profesor Hyaksung pun tidak ingin Han Ji-woo mengalami nasib yang buruk karena dirinya. Profesor Hyaksung kemudian meminta maaf kepada Han Ji-woo serta berterima kasih kepadanya. Setelah itu Profesor Hyaksung kemudian pergi meninggalkan tempat itu. 한지호, 미안하다. 그리고 고맙다. 이번 일은 조사위원회를 꾸려서 Setelah itu, Profesor Hyaksung kemudian pergi bersama dengan Gi-chul menaiki sebuah mobil. Han Gi-chul kemudian meminta ponsel yang dulu pernah diberikan kepadanya dan langsung membuangnya di tengah jalan. Gi-chul lalu memberi Profesor sebuah paspor untuk dapat digunakan oleh Profesor Hyaksung kepergian kemanapun ia mau. Gi-chul kemudian bertemu dengan Ji-woo dan memberikan titipan Profesor dari Ri Hyaksung. Dan setelah Ji-woo membukanya, ternyata bingkisan itu berisi sebuah bolpen serta terdapat teori Riemann di dalamnya untuk dipecahkan oleh Han Ji-woo. 하는 거 빨리 장난 그만 치고. 아, 이롭다. 3 tahun kemudian, Han Ji-woo tiba di sebuah lembaga penelitian tempat para matematikawan. Dia datang ke sana bersama dengan para siswa lainnya. Ji-woo kemudian menuju ke sebuah tempat yang ternyata di dalamnya ada Profesor Hyaksung. Han Ji-woo lalu menyodorkan sebuah susu stroberi di meja Profesor Hyaksung. Melihat kedatangan Ji-woo di sana, Profesor Hyaksung pun menjadi sangat senang dan memeluk Han Ji-woo. Film pun berakhir dengan Ji-woo bersama Profesor Hyaksung sedang memecahkan sebuah persoalan yang sepertinya persoalan hidup mereka yang tidak mereda, namun tetap menjalaninya dengan semangat. Jadi kalian juga harus semangat dalam menjalani hidup ini ya. Wassalam.